Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Riki. Belajar matematika jadi asik. Oke adik-adik, sebelumnya kita sudah membandingkan ya dua bentuk persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurang x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0, dan x kuadrat ditambah b per a x ditambah c per a sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalian perhatikan nih, x1 dikali x2 sama dengan c per a. Ya, oke, selanjutnya jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka untuk x1 dikalikan x2 sama dengan c per a. Nah, ini yang dinamakan dengan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Oke, contoh soalnya seperti apa? Itu dia. Untuk contoh soalnya seperti ini nih. Persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka hasil dari x1 dikali x2 adalah, oke adik-adik, tadi kita sudah dapat ya, x1 dikali x2 sama dengan c per a, atau hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat sama dengan c per a. Selanjutnya kita cari ya, nilai a dan c-nya dari persamaan kuadrat ini ya. Nilai a-nya sama dengan 1 dan nilai c-nya sama dengan 5. Maka kita substitusikan ya nilai a dan c-nya ke rumus ini. Sehingga menjadi x1 dikali x2 sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Wah, udah dapat ya. Hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat ini sama dengan 5. Oke, apa iya sih hasil kalinya sama dengan 5? Oke, kalau gitu kita uji nih. Pertama, kita cari akar-akarnya dulu ya. Oke. Kalian lihat nih, persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita cari akar-akarnya dengan cara faktorisasi. Masih ingat kan? Oke, kita cari ya dua buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya 5 dan jika dijumlahkan hasilnya min 6. Hasil kalinya positif, tapi hasil penjumlahnya negatif. Berarti kedua buah bilangan tersebut sama-sama negatif ya. Oke, kalian udah dapat belum dua bilangan tersebut? Berapa? Min 1 dan min 5 ya. Sehingga persamaan kuadrat ini dapat difaktorkan menjadi x dikurang 1 lalu dikali dengan x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai x-nya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu x dikurang 1 sama dengan 0, atau kemungkinan yang kedua yaitu x dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk x dikurang 1 sama dengan 0, kedua ruasnya kita tambah dengan 1. X dikurang 1 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 menjadi X sama dengan 1. Atau dapat kita tulis sebagai X1 sama dengan 1. Selanjutnya, untuk X dikurang 5 sama dengan 0. Kedua ruasnya kita tambah dengan 5 ya. Oke, X dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5. Hasilnya adalah X sama dengan 5. Atau dapat kita tulis sebagai X2 sama dengan 5. Seperti itu adik-adik. Oke, sekarang kita kalikan ya akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi, X1 dikali X2 sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Wah, hasilnya sama dengan 5 juga nih. Berarti benar ya. Oke adik-adik. Jadi, untuk mencari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 adalah x1 dikali x2 sama dengan c per a. Lalu Kak, terus kenapa kita harus pakai rumus ini? Nah, kenapa gak harus difaktorin aja Kak? Kan bisa gitu ya. Oke, sekarang kalau contoh soalnya seperti ini nih. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x ditambah 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka hasil dari x1 dikali x2 adalah, oke, sekarang kalian coba faktorkan nih. X2 kuadrat ditambah 3x ditambah 7 sama dengan 0. Sekarang kalian cari nih, dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 7 dan jika dijumlahkan hasilnya 3. Maka berapa tuh x1 dan x2-nya? Ya dapat belum? Belum dapat kan? Oke, nah kita cek ya dengan nilai diskriminannya. Oke, di mana nilai A-nya sama dengan 1, lalu nilai B-nya sama dengan 3, dan nilai C-nya sama dengan 7. Maka diperoleh nih, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC, dengan kita ganti nih, nilai B-nya dengan 3, A-nya dengan 1, C-nya kita ganti dengan 7. Sama dengan
3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 7 sama dengan 9 dikurang 28 sama dengan min 19. Wah, pantas saja hasilnya negatif. Sehingga diperoleh D-nya kurang dari 0. Pantasan aja nih, D-nya kurang dari 0. Maka persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar-akar real ya. Oke, selanjutnya kalau mencari hasil kali akar-akarnya gimana? Kita gunakan rumus yang tadi ya. Sehingga X1 dikalikan X2 sama dengan C per A ya. Di mana A-nya 1 dan C-nya 7. Maka X1 dikali X2 sama dengan 7 per 1 sama dengan 7. Gimana? Gampang kan? Jadi hasil kali dari X1 dikali X2 sama dengan 7. Sehingga gunanya apa sih? Gunanya hasil kali akar-akar ini sama dengan C per A. Gunanya adalah ketika menemukan nih persamaan kuadrat yang tidak mempunyai akar-akar real. Seperti itu adik-adik. Jadi kita gunakan rumus seperti ini. Biar lebih mudah. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik. Sekarang kakak kasih kuis ya. Kuisnya seperti ini. Persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0. Memiliki akar-akar M dan N. Maka hasil dari 2mn sama dengan apakah yang A 2 ataukah yang B 4 atau yang C 9 atau yang D nih 36. Yang mana ya? Oke, kalian kerjakan dulu ya, lalu pilih jawabannya. Oke adik-adik, untuk mengetahui hasilnya, pertama kita lihat dulu nih, apa saja yang diketahui ya. Oke, persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 sama dengan 0 mempunyai akar-akar M dan N. Maka hasil dari 2 dikali Mn sama dengan, oke, karena akar-akarnya M dan N, maka kita cari dulu nih hasil kali akar-akarnya. Dengan M dikali N sama dengan C per A. Di mana nilai A-nya sama dengan 3 ya, lalu nilai C-nya sama dengan 6. Maka M dikali N sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Wah, udah dapat ya hasil kali akar-akarnya. Sehingga untuk hasil dari 2 dikali Mn sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasil dari 2 dikali Mn sama dengan 4. Jadi untuk kuis ini, jawaban yang benar adalah yang B. Gimana? Gampang kan? Oke adik-adik, barusan kita telah mempelajari ya, jika akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Maka hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 sama dengan C per A. Ya. Lalu kalau selisih akar-akar persamaan kuadrat, seperti ini, X1 dikurang X2 sama dengan apa ya? Mau tahu? Tapi nanti dulu ya. Setelah video ini kalian kerjakan nih soal latihannya dengan cara yang telah kakak ajarkan barusan. Tetap semangat, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!